Perubahan cuaca dan suhu yang sangat ekstrem ini merupakan salah satu contoh dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Salah satu dampak pemanasan global yang banyak dibicarakan adalah mencairnya gletser dan es abadi di kutub utara dan selatan. Dampak yang sangat dikhawatirkan adalah naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan beberapa kota di dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Perlu kamu ketahui ya, saat ini suhu pada permukaan bumi telah melonjak kurang lebih 0,92 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. Pertama, adanya efek rumah kaca. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini, seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi dan menyebabkan pemanasan global. 2. Efek umpan balik. Contoh efek umpan balik terjadi pada penguapan air. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. 3. Variasi matahari. Adanya variasi matahari juga menyebabkan pemanasan global. Peningkatan aktivitas matahari mampu menaikkan suhu stratosfer dan sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Terjadinya pemanasan global menyebabkan banyak kerugian. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global. Pertama, mencairnya es di kutub-kutub di bumi. Berdasarkan penelitian salah satu universitas di Kolombia, pada rentang tahun 2000 sampai 2019, gletser di bumi kehilangan 267 miliar ton es per tahun. Selain itu, pada tahun 2021, sekelompok peneliti mengungkapkan bahwa gletser terbesar di Antartika, yaitu gletser Thwaites, berpotensi meleleh 5 sampai 10 tahun mendatang. Jika hal itu terjadi dan seluruh gletser mencair, diperkirakan akan ada kenaikan permukaan air laut setinggi 65 cm yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Mencairnya es di kutub juga dapat memicu terjadinya suhu di permukaan bumi, karena hilangnya daratan es yang berfungsi memantulkan sinar matahari. 2. Perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Dampaknya akan timbul bencana alam seperti banjir, badai, dan kekeringan. Hal ini tentunya merugikan kehidupan manusia, salah satunya pada bidang pertanian. Musim hujan berkepanjangan dapat menyebabkan banjir, tanaman membusuk, dan rusak. Sebaliknya, musim kemarau berkepanjangan akan merusak tanah dan menyebabkan tanaman kering. Kedua kondisi ini tentu merugikan para petani, yaitu terancam gagal panen. 3. Punahnya flora dan fauna. Pemanasan global berdampak pada kepunahan spesies yang diakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem akibat perubahan iklim. Flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya. Jika tidak mampu bertahan hidup, risiko kepunahan flora dan fauna akan terjadi. Contohnya, flora yang terancam punah di pegunungan Alpen Eropa yang diakibatkan mencairnya gletser. Para ahli memprediksi terdapat 22% spesies yang akan punah 150 tahun lagi setelah gletser menghilang. Terakhir, timbulnya wabah penyakit. Perubahan iklim dapat mengubah siklus hidup beberapa lama sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya.
Contohnya, peningkatan kasus demam berdarah karena munculnya ruang baru bagi nyamuk demam berdarah berkembang biak. Wabah penyakit juga dapat muncul karena mencairnya lapisan es. Pada daerah yang ditutupi lapisan es, terdapat permukaan tanah yang telah membeku selama berabad-abad. Tanah ini menyimpan patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Saat lapisan tanah ini mencair, patogen akan terlepas dan menyebar ke banyak wilayah sehingga terjadi wabah penyakit. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak pemanasan global? Kita dapat turut serta dalam meminimalisir dampak pemanasan global dengan cara mengurangi konsumsi daging dan menggantikannya dengan sumber makanan nabati. Hal ini karena menurut United Nations Environment Program (UNEP), pola konsumsi daging setiap tahunnya menyumbang 6.700 kg karbon dioksida. Melakukan konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif seperti energi air, matahari, angin, dan bioenergi guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan plastik, air minum dalam kemasan plastik, dan kantong plastik. Melakukan pengelolaan sampah dengan benar, dan melalui upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Upaya mengatasi pemanasan global merupakan tindakan yang harus dilakukan secara kolektif yang melibatkan banyak pihak. Hal ini mendorong dilakukannya beberapa pertemuan dan konferensi antar negara untuk membahas isu tersebut. Dari pertemuan tersebut, beberapa kesepakatan internasional yang terbentuk antara lain Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC merupakan badan PBB yang berperan dalam upaya meminimalkan dampak pemanasan global. Setiap tahunnya, perwakilan negara anggota berkumpul untuk mengkaji dampak perubahan iklim, yang menjadi referensi bagi setiap negara dalam menyusun kebijakan mengenai perubahan iklim. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang bertujuan mengikat negara industri untuk menekan emisi gas rumah kaca. Protokol ini bertujuan menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca agar berada pada tingkat tertentu. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan negara lingkungan hidup.